of academic and best practice with the term financial education and financial technology trend by the famous speaker today, Dr. Nurlaila Muhammad Zain, senior lecturer from UiTM Malaysia, with the topic side financial education, and Dr. Pratmina Rastuti SAMM, sarjana ekonomi master management itu dimasukkan di sini, Dean Faculty of Business and Economic, University Pelita Bangsa Cikarang, with the topic of financial technology side. The speaker available to use English, Malay language or Indonesia. Jadi boleh campur juga. Mau cakap Indonesia boleh, Malay language boleh, English boleh, karena kita semua mengetahui atau memahami ketiga-tiga bahasa ini. Jangan digunakan bahasa Sunda, bahasa Jawa, karena Dr. Nurlaila tak paham apa hal mengenai itu ya. Okay, if we look your name, Dr. Nurlaila and Dr. Priyatmi, ini kita orang akademik kena pergi pada alfabet. Therefore, Dr. Nurlaila sharing first, after that Dr. Priyatmi, karena MNPQ kan macam jadi N lagi awal, okay? Jadi bukan saya nak pilih-pilih apa namanya kasih orang kata Indonesia ini, tapi karena namanya diawali N Nurlaila. Okay. Now for remind me and us, there is the agenda or the itinerary or this rundown. The first welcoming speech from me is ASEAN Electoral Community. The second, there is the short video from ILC. Indah Gumilang will be to share. The third, yang ketiga, sharing session from the speaker, the Dr. Nurlaila first. After the first speaker sharing, there is the song by video for refreshing. Jadi tuan-tuan, puan-puan, ini bukan conference, tapi ini international share series. Therefore, we will to enjoy happy and happiness, and not by strict protocol. Therefore, don't worry, be happy. For if you want to drink coffee or tea, no problem, because we are kongsi ilmu with the enjoying and fun, gitu ya, Puan. Jadi jangan terlalu tegang-tegang, karena kita nih silaturahim knowledge, jadi bukan nak buat protokol macam-macam. Okay, after the first speaker, we go to a song by video for refreshing, and then the second speaker. After all the speaker sharing, we go to question answer. Therefore, the participant can use chat box or to share the question, or to my email address direct, no problem. Sebab kadang-kadang ada juga student nak tanya tak enak hati dengan pensyarah sendiri, jadi boleh hantar email, saya boleh baca nanti pertanyaannya. Okay, the last closing remark. Itu sahajalah 5 itinerary kita, tak ada macam-macam hal. Okay, for the start this event, let us pray first. Mari kita berdoa dulu menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Terima kasih. Thank you, Associate Professor Dr. Reza, for inviting me, and also welcome to Dr. Tuti, Dr. Pratmi Nur Astuti, and most of all, welcome to all the students and to the participants to this session today. Okay, as mentioned by I just Associate Professor Reza just now, this is more of a casual sharing session, right? Yeah. So, but still, I hope that the participants will get some useful input
right? Maybe actually since this is just a sharing session, I'm here not as an expert, but just to share. Okay. Right now, I'm going to share my screen. Okay. Okay. Can you all see my screen? My slides? Yeah, please use share. I know is there is in screen menu. Do not coming your specific PowerPoint. Now? Do you see it now? Not yet. Not yet. Look your menu, all the menu, but do not specifically of. Let me stop sharing this one first. Okay, let me Okay, no open it problem. again. Ini ada Ibu Lina Kustina dari UPB juga ya, Ibu. Okay, welcome. We try again, yeah. No problem. Okay, now can you see now? Kejap. Yes, the financial education. Yes, very Okay. clear. Yeah. Clear, Okay. clear. Okay. So since I think most of the participants today are still young, most right, but not including me, because I'm no longer young. All right. Look okay, young, why? look young. Look Yeah. still young. Yeah. Okay. But so why is it important that the youth being educated on these financial matters? Because as we can see now, the world are increasingly complex, and so it requires the core life skill, because the youth now, they have to take charge of their own financial, and studies shows that young adults have the lowest levels of financial literacy. In fact, our previous finance minister, Datuk Seri Tengku Zafrul, who is now is the trade minister, last year he mentioned that there is a dissatisfactory level of financial literacy among the youth, in which he suggested us to take up measures so that the youth can have better financial literacy. Okay. And in fact, in the US, financial education, they suggested that to be taught as early as possible and in schools. Whereas now, in Malaysia, we don't teach financial education in school. In fact, even in universities, the students, they do take finance paper, but not all of them take personal finance, whereas actually it's very important, because financial education is a long-term process, right? So the children, they need to acquire the knowledge and skills so that they can be responsible towards their financial. Okay. So when the youth, they have the skills, knowledge, and tool, they will be able to take action and make a prudent financial decision, right? Because because some of them, they have the fund. Maybe some of them come from rich family, they have the fund, but if they don't have a good financial discipline, it's not going to help them in the long run. Okay, so in terms of the education, it can be taught in classroom, or it can also have a personal counseling or coaching. And in fact, now the youth, they can have self-study, or they can Google, they can ask their uncle, Google uncle, or in fact,
is also available in TikTok, right? It's just that whether they want to learn or not. Okay. So basically, in financial education, we have financial capability and financial skills, right? So what is financial capability? The financial capability is where the people, or here in particular youth, they will have or they go through the learning process, and at the same time they can acquire the skills and information, right? So that they can become financially stable, and also they can build assets, which means that they can acquire asset when they have excess of income. So there are 5 areas of financial literacy and capability, whereby the youth, they need to know what does it mean by credit use, what is interest rates, what are fraud scams, predatory lending practices, public and related benefits, banking practices, savings and interesting strategies. Okay, in particular, I just want to share with everybody here about scams, because now currently the scam, especially the online scams, pyramid schemes, right? They are on the increase. For example, here in Malaysia, the scams has increased from 17,227 to 20,701 cases in 2021. So it shows a very sharp increase, because especially the pyramid schemes, right? Scams, investment scam is very worrying. It's only previously most of the victims are the pensioners or old people. Now, youth also become the victim because of the apa ni, macam orang kata dia tertarik dengan orang panggil return, with the return, the high returns kan. Interest. Return dia tu macam bagus sangat, dividen tu every day dia boleh dapat. Tapi sebenarnya when kalau dengar tu macam sedap sangat, manis sangat tu, kita kena berjaga-jaga. Sama macam kita makan manis kan bahaya. Sama jugalah kalau kita sajikan dengan pulangan yang terlalu manis, kita kena buat punya homework. Okay, and then apa lagi, savings and interesting investing strategies. So macam apa ni, youth they harus tahu macam mana nak, dekat mana nak simpan duit. Kalau simpan savings account, we are not going to get a high dividend or interest kan. Mungkin boleh simpan dalam fixed deposit. Kalau dekat Malaysia we have amanah saham trust, amanah saham. Macam kalau untuk Bumiputra, we have amanah saham Bumiputra, amanah saham Malaysia, amanah saham nasional. Banyak sangat sekarang kerajaan dah bagi jenis-jenis ataupun tawarkan amanah saham. Ada amanah saham pendidikan. Okay, so in terms of financial education, jangan pada datang katanya. Belum buku. Sekejap, ini ada yang bocor. Okay. Okay, in terms of financial education ni, maksudnya the young people, they need to know how to manage their cash flow lah. Kita cakap pasal cash flow je, tak payah banyak besar-besar sangat kan, sebab this is for personal finance, right? How can they do the cash flow management, and then how do they manage the income expenses. Lepas tu they also need to know their in and out of cash flow. So saya harap semua the participant yang especially the young ones lah, they know what is the meaning of inflow and outflow of cash. Right? Okay. Kenapa kita perlu manage our finance? Because we have to
we need to have good financial habits so that we know where are the leaks. Maksudnya kita tahu dekat mana duit kita bocor. Kadang-kadang kita rasa duit macam banyak je bulan ni, tapi macam hujung bulan dah tak ada. Jadi bocornya di mana, kan? Dan kita kena tahu apakah yang menyebabkan kebocoran tu. Kadang-kadang kita rasa kita tahu dia pergi ke mana, tapi sebab apa? Adakah sebab macam terpaksa ke beli tu ataupun sebab kawan-kawan ke? So kita kena ada good financial habits, and then aware of financial status. Maksudnya kita kena spend dekat apa yang penting. Kalau tak penting tu mungkin boleh spend, tapi it has to come from other sources. Okay. And then kenapa we need to manage our finance, because from doing that it can reduce our stress, because we will feel confident of being able to meet required financial commitments, because every month nanti bila semua dah kerja ni, kebanyakannya pelajar kan, doktor? Okay. So nanti bila dah kerja, nanti setiap bulan ada fixed commitment kan. Nanti kalau tak betul manage our finance, tak cukup duit nak bayar our commitment. Okay. Jadi kita kena tengok kita punya the pattern of expenses kita, pattern spending patterns kita. Okay. So secara asasnya our cash flow statement will look like this lah. Ini pecahan dia secara general. Okay, basically income. It can come from wages or salary, ataupun ada dropship ke, ada side business ke, ataupun sekarang ni ada influencer kan, TikToker lah, apa lagi, Insta famous lah, macam-macam lah. Okay, so expenses. It can be in terms of fixed expenses, macam by installment tiap-tiap bulan, installment kereta, housing installment. Okay, variable pula kita tengok adakah itu keperluan kita ataupun keperluan-keperluan lain, ataupun kadang-kadang miscellaneous tu macam tiba-tiba je dia datang ad hoc. Okay. Okay. So kita kena comparekan kita punya income ataupun pendapatan terhadap our expenses. From there we can get the net amount. Okay, so income tadi saya dah mention, income boleh jadi daripada active income ataupun passive income. Active income tu macam contohlah wages kita ke, salary kita ke. Kalau passive income mungkin kita ada investment, contoh kan, investment dalam saham tadi. Okay, so walaupun kita tak kerja tapi kita tetap dapat pendapatan tu. Okay, so kita we need to make sure that kita punya income statement tu sentiasa balance lah. Kalau tak balance tak apa, tapi dengan syarat kita punya expenses mesti melebihi liability kita. Kita punya assets mesti melebihi liabilities kita. Kalau liabilities lebih daripada asset, itu menunjukkan kita ada masalah. Okey, ini contoh macam mana kita nak melihat kepada net worth kita ataupun perbelanjaan kita. Bukan. This is nak tunjukkan kalau kita nak beli rumah, installment kita ataupun amount of the loan amount should not be more than this amount. Contoh macam housing loan. Kalau kita kena ambil our monthly income in 1 year and times 4. So saya dah convert kepada Indonesian rupiah. Kalau Indonesian rupiah, kalau macam ni sebutnya 14 juta juga ke Dr. Reza? Ya, 14 juta itu kalau dia guna zeronya 6 di belakang. Masih juta samalah. Dia yang kalau miliar tu saya tak faham miliar tu macam mana. Miliarnya kena guna 9. Miliar tu maksudnya bilion ya?
million, yes, right. Okay, so Kalau million in English, juta in Indonesia. samalah Kalau Malaysia ya. miliar, Okay, billion. okay. Alright. So kalau housing loan, kita nak beli rumah, kena pastikan kalau dalam Indonesia rupiah tidak boleh lebih daripada 683,276,838. Okay, kalau lebih pada tu maksudnya kita ada masalah nanti untuk bayar installment setiap bulan. Okay, untuk beli kereta, biasanya beli kereta kita menggunakan hire purchase. Okay, jadi bila kita beli kereta, kita akan ambil gaji kita dan didarabkan dengan 12 bulan. Jadi dari segi Indonesian rupiahnya, harga kereta tu paling tinggi adalah sebanyak 213,522,137. Tapi kalau nak beli lebih boleh, cuma kena pastikanlah kita ada passive income ataupun side income. Macam sekarang ramai orang buat dropship lah, online business lah kan. Okay, so ni tadi yang kita dah mention juga sebenarnya net worth. Kita boleh tentukan apa our net worth. Okay, kita tengok kita punya asset, kita tengok kita punya liabilities. From there kita tahulah kita punya net worth berapa. Okay, tapi jangan kita tidak boleh katakan contoh kita beli kereta, kita kata kita aset itu secara asasnya memanglah aset, tapi sebenarnya dia akan menjadi liability pada kita. Dan bila kita beli, kita dah kena bayar tiap-tiap bulan, but harga nilai kereta makin hari makin turun. Jadi kalau nak beli tu kita kena berpada-pada. We have to have prudent. Okay, we have to be prudent. Okay. So ni macam tadilah so we have to kita kena tahu the debt to income ratio. Kita kena tahu berapa banyak kita ada hutang, berapa banyak kita ada pendapatan. Okay, ni contoh ya untuk nak tengok debt to income ratio. Contohnya ini saya tunjuk contoh dalam ringgit pula. Okay, daripada segi debt, installment kereta for example 800 ringgit, housing installment is 1,100 and credit card is 800. So monthly the debt is 2,700 ringgit. And then salary 4,000, online business 1,000, so the income is 5,000. So the debt ratio is 54%, which shows that actually it's not a good debt to income ratio sebab lebih daripada 50%. Okay. So always when we want to spend money, we have to weigh the between want or desire and need. Adakah itu sebenarnya desire kita je, want kita je, tapi memang kita perlukan. For example macam handphone. Handphone contohnya Apple kan, tiap-tiap tahun dia keluar. Kita beli tahun ni contoh Apple 12. Dah sekarang tak sampai 2 tahun dah masuk Apple 14. Tapi sebenarnya kita masih boleh pakai Apple 12 for example. Jadi kecuali kita ada extra income. Kalau tak ada, kita gunalah apa yang ada. That is why sentiasa kena timbang tara antara want or desire dengan need. Okay, ini saya kongsikan cara yang paling senang lah sebenarnya. Macam ni kita nak simpan duit. Ini cara orang lama lah, tapi masih juga saya rasa masih relevan. Okay, especially untuk yang muda-muda yang baru kerja kan, ataupun untuk pelajar. Okay, saya contoh I share my experience masa dulu baru balik daripada belajar kan. Lepas tu baru kahwin, atau baru kerja, gaji pun sikit je. Gaji suami pun sikit. Jadi macam ni kita buat. Kita satukan
punya pendapatan dan kita gunakan satu sistem kita panggil envelope system. Sebenarnya masa tu pun tak adalah envelope pun beli envelope yang paling murah je. Jadi kita dah tentukanlah berapa kategori yang kita nak ada. Contoh macam saya dulu, saya ada kucing seekor, lepas tu ada anak seorang baby masa tu lagi, and then untuk makan saya, makan suami, and then rumah kan, bayar sewa rumah, masa tu sewa rumah. Okey, kereta tak bayar bulan masa tu sebab beli kereta second hand yang murah aja. Okey. Jadi setiap bulan kita dah tentukan maksudnya 5 kategori tu mesti ada. Contoh katakan untuk kucing, saya dah kata kucing, contohnya kucing saya sebulan akan kita perlu asingkan 100. Jadi masuk dalam envelope dia 100. Tapi mungkin ada setiap bulan kita pastikan masuk 100, tapi tak semestinya kita akan pakai 100 tu, mungkin bulan tu tak perlu pun. Sebab kita makanan dia masih ada lagi. Sama juga dengan untuk anak, susu dia, diapers dia kan. Maksudnya bila kita dah masukkan duit dalam kategori dalam envelope tu, lepas tu kita kena pastikan kita hanya guna apa yang ada dalam envelope sahaja. Kalau kita perlu guna lebih pada tu, maksudnya kita ada masalah. Jadi kena cari jalan supaya tak ada pinjam daripada envelope lain. Itu yang kami buat, sangat strict lah masa tu. Okey, lepas tu kalau ada lebihan daripada envelope tu, kita akan masuk dalam satu tabung supaya kalau ada kecemasan kita boleh guna. Okay? 5 minit more. Okay, dah nak habis dah. Okay. Okay, this is a recap actually. So what we had shared just now is on cash management. That is very important for us to monitor our personal finance. We must have good debt versus bad debt. We must know, okay, which one is good debt, which one is bad debt. From there, we will have our good financial habit, and also if it will help you can also try the envelope system. Sekian, terima kasih banyak. Wow, very on time. Malah masih ada 2 minit lagi. Okay, but your point is cantik lah. Warnanya, apa aturnya. Terima kasih. Boleh dipinjam itu. Boleh. Tak ada masalah. In fact, kalau ni pun saya boleh bagi. Okay, thank you. Very interesting sharing from Dr. Nurlaila Martin. And then before Ibu Tuti, kita ke bicara kedua. Tadi lagu Nurlaila. Jangan tak payahlah, silakan Bu Tuti. Ibu Tuti silakan Bu sebagai the second speaker. Ini beberapa question sudah masuk dalam saya punya email untuk Dr. Nurlaila, tapi nanti saya baca selepas the second speaker sekali. Okey, Ibu di unmute dulu Bu Tuti, mungkin ininya supaya suara. Okey, silakan. Sudah terdengar suara. Terima kasih. Terima kasih Prof. Reza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Reza, kemudian Ibu Dr. Nurlaila, juga Bapak Ibu semua yang ada di ruang Zoom meeting ini. Kita akan mulai dengan screenshot dulu ya. Sebentar. Ya, Ibu boleh gunakan screen atau bisa dibantu juga oleh Indah Gumilang untuk share juga boleh, mana-mana Ibu mau. Tadi saya sudah kirim lewat WA. Okay. Silakan ya. Kalau gitu Indah Gumilang, you can to help Bu Tuti. Oke, ini Bu sudah ada dekat layar, boleh ditekan. Ya. Terima kasih. Dibesarkan. Oke, silakan. Ya, terima kasih. Tadi sudah diperkenalkan, saya dari FEB Universitas Pelita Bangsa akan menyampaikan tentang financial technology.
yang nanti akan kita lihat trennya. Right. Berikut, next. Nah, financial technology. Apa itu financial technology? Financial technology merupakan perusahaan yang mengkombinasikan jasa keuangan dengan inovasi teknologi. Nah, financial technology ini kalau menurut Financial Stability Board itu membagi menjadi 4 kategori. Yang pertama adalah payment, clearing, settlement. Fintech untuk kategori ini merupakan fintech yang memberikan layanan sistem pembayaran baik yang diselenggarakan oleh industri perbankan maupun Bank Indonesia. Seperti sistem clearing dan seterusnya. Masih di slide yang tadi? Ya. Kemudian untuk e-aggregator, kategori ini merupakan kategori fintech ya yang dimanfaatkan oleh konsumen untuk membantu pengambilan keputusan. Nah, ini untuk mencari dan menemukan berbagai produk sejenis. Contohnya seperti kredit GoGo, Tunaiku. Startup ini memberikan perbandingan produk, mulai dari harga, fitur, hingga manfaatnya. Sementara untuk manajemen risiko dan investasi, ini merupakan kategori fintech berupa perangkat lunak yang memberikan layanan perencanaan keuangan dan platform e-trading dan e-insurance. Contohnya Bareksa, Cek Premi, Raja Premi gitu ya. Yang keempat adalah peer-to-peer lending. Nanti untuk peer-to-peer lending ini merupakan fintech yang mempertemukan antara pemberi pinjaman atau investor dengan para pencari pinjaman dalam satu platform. Nantinya investor akan mendapatkan bunga dari dana yang dipinjamkan. Contohnya adalah Modalku, Amarta, dan CoinWorld. Next. Kalau untuk fintech, menurut OJK atau Jasa Keuangan, ini di Indonesia mengklasifikasikan menjadi 2 kategori, yaitu fintech 2.0 dan fintech 3.0. Yang fintech 2.0 merupakan layanan keuangan digital yang dioperasikan oleh lembaga keuangan yang mendapat lisensi sebagai perusahaan keuangan. Contohnya Mandiri Online dari Bank Mandiri. Sementara yang fintech 3.0 adalah startup teknologi yang memiliki produk dan jasa. Dia tidak mempunyai lisensi jasa keuangan, tetapi mampu memberikan layanan keuangan untuk konsumen. Next. Nah, sementara kalau dari Bank Indonesia sendiri, fintech dikategorikan dalam 4 kategori. Yang pertama, crowdfunding dan peer-to-peer lending. Kedua jenis fintech ini, kategori fintech ini menawarkan jasa untuk mempertemukan pemilik dana dan pengusaha startup ataupun UMKM yang membutuhkan dana. Kemudian kategori kedua, payment, clearing, settlement, tadi sudah seperti yang slide sebelumnya sudah diutarakan. Yang berikut adalah market aggregator atau provisioning. Fintech ini akan menyimpan data tentang berbagai produk keuangan yang tersedia di pasaran. Kemudian menyajikan data tentang berbagai aspek produk keuangan seperti harga, fitur, dan manfaat. Kategori keempat adalah manajemen risiko dan investasi.
Fintech manajemen risiko dan investasi ini membantu mengambil keputusan terkait langkah finansial tertentu, seperti memantau kondisi keuangan dan melakukan perencanaan keuangan agar lebih mudah dan praktis. Next. Nah, fintech ini sedang mulai marak ya, berkembang dengan pesat terutama di Indonesia. Tentu karena ada banyak manfaatnya ya. Ini di sini ada 5 manfaat yang diajukan. Yang pertama adalah transaksinya lebih mudah. Kenapa lebih mudah? Karena tanpa kita keluar rumah atau tanpa kita ke bank, hanya melalui ponsel, aktivitas keuangan ini bisa diselesaikan. Ya, tentu ini akan memudahkan masyarakat untuk bertransaksi. Manfaat yang kedua adalah akses pendanaan lebih baik. Teknologi keuangan ini berkembang dengan pesat sehingga menjangkau berbagai kalangan, baik yang bankable maupun yang tidak. Ya, ini mengakibatkan banyak orang karena perkembangannya pesat sehingga banyak orang mulai akses dan memahami untuk pendanaan mereka untuk melancarkan kegiatan mereka. Yang ketiga adalah taraf hidup masyarakat meningkat. Dengan akses pendanaan yang lebih baik, maka masyarakat akan lebih mudah mendanai kegiatannya, baik kegiatan yang bersifat konsumtif maupun produktif. Sehingga hal ini dapat meningkatkan taraf hidup mereka, taraf hidup masyarakat. Yang keempat adalah mendukung inklusi keuangan. Nah, manfaat ini mendukung inklusi keuangan maksudnya adalah tentunya keterlibatan masyarakat dalam transaksi ekonomi, mulai dari jual beli, iuran, pinjam meminjam, pembayaran dan seterusnya. Ini dengan adanya fintech ini akan menjembatani transaksi ekonomi tersebut sehingga inklusi keuangan pun akan meningkat. Yang kelima adalah mempercepat perputaran ekonomi. Tentunya dari manfaat 1, 2, 3, 4 tadi akan berimbas, efek dominonya tentu mempercepat perputaran ekonomi. Yang berikut, next. Nah, perkembangan fintech lending di Indonesia. Fintech lending merupakan sebuah layanan yang memberikan pinjaman bagi yang memerlukan modal dan memfasilitasi untuk mengembangkan bisnis dan pendanaan modal ini. Kalau kita lihat di sini, perkembangannya lumayan pesat ya, cukup pesat juga, baik di Jawa, di luar Jawa. Kemudian kalau di luar negeri mungkin tidak sepesat di Jawa ya, tidak sepesat di Jawa ataupun di Indonesia. Nah, penyelenggaraan fintech lending ini yang tentu yang sudah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, yang tentunya akan bertambah dengan diperolehnya izin fintech lending. Tentu status hukumnya akan semakin kuat karena orang akan melihat ini ada izin dari OJK atau tidak gitu kan. Nah, kalau kita lihat ini persentasenya nggak terlihat ya, tapi cukup ini data dari OJK, tapi masih sampai di 2019 ya, sebelum COVID, ya betul. Nah, pada
Ada ini enggak kelihatan. Oke lah. Tapi intinya bahwa perkembangan ini cukup pesat di Indonesia ya. Tapi terutama di Jawa. Ya. Next. Nah, ini kalau kita lihat di Indonesia ya. Di Indonesia dari 20 negara pertumbuhan fintech syariah ini, fintech syariahnya di Indonesia menunjukkan potensi yang cukup besar. Ya, terbukti masuknya Indonesia dalam kategori leader sebenarnya, leader fintech syariah global. Ini dirilis di bulan Juli 2022. Ini Indonesia meraih peringkat ketiga dengan skor indeks 65. Dengan skor indeks 65. Kemudian di peringkat kedua itu Arab Saudi di dengan skor 80, dan Malaysia ternyata di peringkat pertama. Ini yang fintech syariah ya, luar biasa. Dengan skor 81. Nah, Indonesia memang dinilai memiliki prospek fintech syariah yang cerah dengan prediksi kenaikan volume itu kalau di tahun 2021 itu sebesar 4.239,4 juta US ya. Nah, ini di tahun 2026 diperkirakan akan naik hampir 3 kali lipatnya. Nah, sehingga tentu ini kenaikan ini tentu didukung oleh perkembangan infrastruktur dan ekosistem ekonomi dan keuangan digital syariah. Nah, jadi prospeknya terutama di fintech syariah itu luar biasa. Next. Nah, dengan kalau kita lihat total transaksi fintech-nya itu 202,77 triliun fintech di Indonesia, dan perkembangannya yang luar biasa mulai dari ya 10 tahun, dari tahun 2007 itu hanya 7%, di tahun 2017 naik menjadi 78% pengguna. Dan ini tentunya dalam 10 tahun juga naiknya 70% dari pengguna fintech ini. Jadi ternyata merupakan peluang atau ceruk pasar yang luar biasa. Yang berikut, next. Nah, ini kalau kita lihat bisnis fintech di Indonesia, ini potensi fintech di Indonesia itu juga tadi luar biasa. Kenapa? Salah satunya adalah masih ada 49 juta unit UMKM yang tidak bankable, sehingga ini tentu akan mereka berpotensi akan memanfaatkan fintech karena tidak bankable. Nah, kemudian lagi potensi fintech di Indonesia itu prospektif juga karena ada sekitar 988 triliun kebutuhan yang belum didanai atau belum dibiayai. Sementara di samping itu juga ada sekitar 150 miliar rupiah penyaluran pembiayaan itu melalui peer-to-peer lending. Jadi ini yang membuat masih terbukanya peluang potensi fintech di Indonesia. Nah, kalau dilihat dari perusahaan fintech sesuai sektor atau kategori tadi atau sektornya, ya, 39% itu untuk payment, 24% lending, 11% untuk agregator, 8% crowdfunding,
kemudian financial planning-nya 7%, yang lainnya 11%. Nah, demikian juga untuk proyeksi pembiayaan fintech juga luar biasa naiknya. Tadi sudah diutarakan sebelumnya juga, ini enggak kelihatan apa ininya ya, angkanya ya, tapi kenaikannya luar biasa. Nah, era modern sekarang ini, saat ini, peran teknologi dalam setiap aspek kehidupan akan tentu sangat kita rasakan ya. Inilah juga yang kemudian berefek atau berimbas dalam menggerakkan perekonomian baik dalam skala besar, menengah, maupun kecil. Industri fintech ini merupakan produk baru dari kemajuan teknologi digital yang dikombinasikan dengan industri keuangan. Fintech merupakan terobosan dalam sektor perekonomian yang diimplementasikan dan menjadi tren di masyarakat, mulai dari jual beli saham, pembayaran, kemudian pinjaman uang atau lending, transfer dana, dan seterusnya. Next. Nah, kalau dari beberapa kategori tadi, dilihat dari 4 kategori ya, kalau menurut tadi Financial Stability Board itu juga dari Bank Indonesia. Crowdfunding yang akan menjadi tren baru yang lebih berkembang di Indonesia. Kenapa? Ini ada beberapa alasan yang dikemukakan. Yang pertama adalah pertumbuhan kelas menengah, masyarakat kelas menengah. Penduduk kelas menengah itu telah bertumbuh 7-20% dari total penduduk di Indonesia dengan jumlah 52 juta orang yang saat ini masuk kelompok tersebut. Yang kedua adalah industri kreatif di Indonesia ini bertumbuh dengan baik. Jadi sebagian besar aplikasi awal dari industri ini adalah dari usaha mikro kecil dan menengah. Nah, tentu mereka membutuhkan uang untuk mengamankan arus kasnya dan memperluas operasinya. Dan yang ketiga, terbatasnya akses pelayanan perbankan. Kenapa? Karena 74% usaha mikro kecil menengah belum masuk dalam jasa keuangan formal. Jadi ini masih membuka prospek untuk crowdfunding menjadi tren baru di kalangan menengah ke bawah. Ya, jadi ini ada lumayan banyak 74% usaha mikro itu belum tersentuh jasa keuangan. Next. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Ada 5 hal yang perlu diperhatikan agar kita terhindar dari fintech di Indonesia yang ilegal. Karena banyak penawaran-penawaran yang datang, kalau kita tidak hati-hati akan terjebak ke dalam fintech yang ilegal. Nah, apa saja yang harus diperhatikan? Yang pertama adalah cek dulu status fintech di OJK. OJK merupakan otoritas jasa keuangan secara reguler selalu memperbarui industri keuangan khususnya fintech. Jadi OJK selalu merilis daftar perusahaan fintech yang terdaftar dan berizin.
Jadi kita bisa memilih mana-mana yang sudah terdaftar, mana-mana yang legal. Jadi supaya tidak ada masalah di kemudian hari. Dan juga jika ada persoalan dapat kita melaporkan ke OJK atau dan otoritas tersebut untuk memediasi. Jika tidak akan mendapat masalah di kemudian hari. Yang kedua yang perlu diperhatikan adalah apakah fintech tersebut merupakan anggota asosiasi fintech pendanaan bersama Indonesia. Karena seringkali sekarang sudah banyak juga produk-produk yang ditawarkan oleh yang mengaku sebagai fintech tapi tidak terdaftar di OJK dan tidak masuk ke asosiasi fintech pendanaan bersama Indonesia atau AFPI. Yang AFPI ini yang menaungi pelaku usaha fintech. Pelaku usaha ini yang bergabung ini menandakan kalau bisnis yang dibangun memang direncanakan untuk sustainable dan profesional. Yang ketiga, hal yang perlu diperhatikan adalah syarat dan ketentuan saat meminjam uang. Apa syarat dan ketentuan saat meminjam uang yang dimaksud apa? Biasanya sejumlah fintech ilegal itu lebih longgar dalam urusan administrasi. Dia tidak mempersoalkan kekurangan administrasi atau nominal gaji yang diterima. Misalnya nominal pendapatan yang diterima berapa per bulannya, pendapatan yang dihasilkan berapa, dia tidak seperti itu. Jadi syarat utama seringkali tidak seketat lembaga keuangan seperti perbankan atau kompetitor lain atau fintech yang legal. Kemudian yang keempat adalah hitung dulu bunga yang diberikan. Apakah logis ataukah mencekik atau tidak masuk akal. Jadi kita harus perhitungkan juga bunga yang diberikan. Tentu kalau ya ada perbandingan lah. Nah, yang terakhir tapi yang seringkali kita kita perlu lihat juga, review dulu pengguna sebelumnya dari sejumlah forum. Jadi dari sana seringkali ada ulasan-ulasan tentang fintech yang akan kita masuki atau yang ditawarkan. Jadi dengan demikian minimal dengan 5 hal ini mudah-mudahan terhindarlah dari fintech ilegal yang memberi masalah di kemudian hari. Terima kasih. Mungkin itu cukup. Bagus. Terima kasih untuk thank you Bu. Hatur nuhun, very good. Sama-sama. Oke, Puan Nurlela, tidak elok rasanya kalau lagunya cuma mengenai Nurlela, tidak mengenai Tuti juga. Masalah. Jadi kita ini ada lagu mengenai Tuti itu, Puan Nurlela. Saya pergi kepada beberapa question ini, saya ambil 2 sahaja masing-masing untuk satu speakernya. Okay, right now from Wati, very interesting sharing from Dr. Nurlela, especially about financial capability. The question, what criteria that someone we can call them, okay, regard financial capability person? Is they have many investment in portfolio or stock exchange player? Macam mana capability itu boleh dikata dia telah memilikinya? Itu kira-kira dia bertanya itu. Okey, kemudian maaf Dr. Reza, saya punya tadi saya keluar daripada Zoom, line dekat sini memang asyik keluar masuk. Oh, okey. Dia bertanya dari Wati ini, what criteria that someone
we can call them, okay, regard financial capability person. Is there, they have many investment portfolio or stock exchange player? Apakah itu? Okay, kemudian dari Tina, regard money, regard manage of money, what the good way we use the money? Is it good if we save in gold only, or better save in property asset or obligation? Especially for millennial professional worker, as a single person, mean not married yet, what best for them to use of money? Itu ditanya. Bagi dekat saya sajalah kalau tak tahu menggunakan. Okey. Sekarang pertanyaan untuk Ibu Tuti dari Lina. Sangat menarik presentasi Ibu Tuti, menambah pengetahuan saya tentang financial technology. Okey. Mau tanya nombor 1. Saat ini banyak penawaran keuangan melalui fintech. Belum lama ini ada ratusan mahasiswa IPB Bogor terjerat pinjol atau pinjaman online. Bagaimana sebaiknya saran Ibu Tuti agar generasi muda lebih memahami jasa keuangan via fintech? Itu pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua dari Dita. Tadi Dr. Nurlaila menyampaikan juga tentang kecerdasan untuk mengelola keuangan, terutama kecerdasan dalam memanfaatkan pembelanjaan yang disiplin. Nah, menurut Ibu Tuti, bagaimana sebaiknya saat ini orang ramai belanja online, tapi telah membuat banyak mall atau pusat belanja menjadi sepi. Itu berarti kan banyak kesempatan kerja yang hilang. Apakah Ibu ada pendapat terhadap fenomena ini? Itu dia masing-masing 2 pertanyaan. Okay, the Dr. Nurlaila first to answer for 2 question or to participant around 5 to 6 minutes. Okey, saya jawab yang soalan daripada penanya pertama. Yang penanya kedua tadi pun suara doktor hilang, tapi tak apa, saya jawab Nanti nombor 1. boleh saya ulang. Nombor 1 Okey. dulu. Okey, untuk capable financially capable person, sebenarnya bukanlah bila dia ada banyak investment ataupun pelaburan, tapi dia seseorang tu mesti dia ada, first kali dia mesti ada good financial goal. Jadi kena tahu apa yang paling asas, dia mesti tahu apa income, expenses, dan dia kena macam saya cakap tadi, dia mesti tahu bagaimana nak timbang antara yang mana dengan tidak, supaya dia daripada lebihan duit yang dia ada tu dia boleh invest. Okey, jadi daripada itu dia membawa kepada persoalan yang kedua, iaitu yang mana satu paling bagus, good management of money, whether investment ke, nak property ke gold, sebenarnya dia bergantung kepada satu appetite, maksudnya minat kita suka yang macam mana. Nak invest dalam property, nak invest dalam gold, nak invest dalam saham, okey? Tetapi walaupun kita minat, kita kena tengok juga keupayaan kita. Jadi kalau keupayaan kita sebagai orang yang baru bekerja ataupun orang yang muda ataupun orang yang baru memulakan keluarga, biasanya kita tidak mampu lagi nak melabur dalam saham. Saham boleh sikit-sikit, tapi banyak kerja yang kita perlu buat dan kita kena pastikan saham-saham itu adalah saham-saham yang sah. Jangan termasuk dalam investment scam yang saya mention tadi, terlalu banyak sangat. Everyday akan ada orang yang akan approach kita ataupun masuk dalam TikTok ke, dalam Facebook ke, dalam Instagram yang ada iklan-iklan untuk pelaburan saham tu. Kena berjaga-jaga kat situ. Okey, property sebab mahal, jadi kalau saya dulu, saya mulakan dengan pelaburan dalam gold.
Tapi kita tak banyak duit. Kita baru kerja kan, macam baru lagi. Jadi kita beli kecil-kecil je dulu. Cincin ke, apa ke kan. Sikit-sikit, lama-lama kita dah macam rasa okey, gaji kita pun ataupun pendapatan makin bertambah, kita boleh gunakan sama ada kita pajakkan emas kita tu, kalau nak jual pun boleh, ataupun kita pajak dan campur dengan duit-duit yang kita ada untuk kita beli rumah. Untuk bayar deposit, dan rumah beli dan rumah yang murah dulu. Lepas tu bila dah ni kita boleh beli rumah yang lebih mahal, rumah yang murah tu kita boleh kontrakkan dia. Okey. Baguslah. Jadi maknanya beli rumah bagusnya jangan cash and carry ya, supaya capital gain-nya boleh didapat dengan seeloknya kalau kita beli, kita ambil pinjaman, kalau boleh kita pastikan rumah tu disewa supaya kita ada pendapatan daripada sewa. Sewa tu sebenarnya membayar rumah kita, kita tak bayar-bayar pun. Ya, betul. Jadi itu adalah smart use of investment your money. Okey. Baik, thank you karena kita akan nanti close sebelum jam 3, jam 4 supaya you punya masa untuk prepare. Sekarang Ibu Tuti kena jawab 2 pertanyaan dari Lina dan Dita. Silakan Ibu Tuti. Ya, terima kasih Prof. Tengku juga. Terima kasih pertanyaannya. Tadi kalau nggak salah yang tentang kejadian di IPB ya, IPB. Bagaimana supaya hal itu pinjol. Ya, memang pinjol itu ramai sekali karena ternyata kalau dilihat dari daftar di OJK, pinjol yang legal itu kurang lebih ada 102. Ya. Itu yang legal seperti dana mas, investri, dompet kilat, bos dan lain-lain. Sementara yang ilegal hampir sama jumlahnya, bahkan lebih banyak sedikit. Jadi sekitar 102. Sebentar Bu, jadi Dr. Nurlela biar paham, pinjol ni disingkat di Indonesia pinjaman online. Iya, pinjaman online. Ya. Saya pun baru nak tanya tadi apa pinjol. Iya. Pinjaman online. Jadi ini pinjol, orang Jakarta suka singkat-singkat pinjol. Iya. Oke, silakan Bu Tuti. Iya. Jadi jumlah pinjaman online yang ilegal dan legal itu ya hampir sama, malah justru lebih banyak yang ilegal. Maka tadi jangan lupa selalu, apalagi yang anak muda ya, ini tadi betul yang dikatakan, apa yang diutarakan bahwa perlu kita menambah keilmuan kita terkait literasi keuangan. Nah, supaya kita tidak salah mana pinjol yang pinjaman online yang legal dan tidak legal. Tadi ada 5 hal yang perlu diperhatikan. Tadi harus melalui cek dulu apakah itu ada di OJK, apakah menjadi anggota asosiasi. Jadi kemudian Puan Nurlela, OJK itu di sini disingkat Otoritas Jasa Keuangan. Jadi maksudnya badan yang mengesahkan dia boleh beroperasi daripada memberikan izin. Ya, macam bank sentral lah ataupun authority of. Ya, authority yang memberikan izin untuk perusahaan fintech. Ya, jadi itu harus ada terdaftar di sana. Kemudian lebih ini lagi kalau dia masuk ke anggota asosiasi, kemudian bagaimana persyaratannya, bagaimana bunganya. Seringkali kalau pinjaman online itu memang bunganya memberatkan ya. Nah, sementara anak-anak muda ini kalau sudah ditawari mendapatkan pinjaman sejumlah uang itu sudah nggak memikirkan bagaimana per bulannya pendapatan dia dan seterusnya. Ini sangat
sangat Bahaya. merugikan, ya, merugikan di kemudian hari memang. Nah, Baik. Nomor 2. yang nomor 2 apa tadi, Ya, pembelanjaan tanya tadi online bagaimana shop ya. sekarang banyak Ya, gara-gara fintech ini banyak pusat belanja jadi sepi, hilang kesempatan ya, kerja. Bagaimana nih pandangan iya Ibu? betul ya. Ini kan adanya perubahan pola belanja ya, perubahan Ya, pola belanja. Yang tadinya kita harus datang, kita harus hadir melihat barang dan seterusnya. Nah, sekarang ini bisa melalui online. Namun sebenarnya hal ini berganti pola, berganti media. Tapi kalau menurut saya banyak kok, karena kan tadi banyak startup yang tumbuh berkembang di Indonesia. Jadi memang untuk mal-mal itu sepi ya, karena orang sudah mulai beralih pola belanjanya melalui online. Namun sebenarnya tidak juga kalau mal sepi kemudian pekerja menjadi banyak menganggur dan seterusnya. Tapi kalau dia melihat banyak peluang, itu hanya perubahan saja. Tidak ya, ini juga terjadi kebetulan pengalaman pribadi anak saya. Anak saya yang tadinya dia karena sudah married, sudah mempunyai anak kecil, yang tadinya dia harus pagi berangkat ke kerja, sore menjelang malam malah jam 8 baru sampai rumah. Ini dia nggak tega melihat anaknya di rumah. Jadi sekarang dia sudah mulai punya usaha online shop dan ternyata berkembang. Saya pun nggak mengira bahwa ternyata sebegitu cepatnya. Iya, pertumbuhan ini begitu cepat. Baru 1 tahun di satu produk. Sekarang sudah menjadi 3 produk dan punya karyawan, sudah punya konsumen. Jadi saya pikir kalau anak muda itu terus mencari peluang-peluang dan mencari, ya insya Allah akan bisa terus berupaya untuk jadi fintech tidak saya rasa tidak mematikan satu sama lain, tapi justru melengkapi lah yang masih jalan-jalan, tapi kalau yang tidak berubah pola. Mungkin itu ya. Terima kasih. Creativity dan innovation ya, Bu ya. Betul. Ya. Oke, closing remark, kata penutup 1-2 menit. Karena Puan Nurlela juga mau mengajar, silakan